Baik, selamat siang Ibu dosen. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mereview kasus Enron dan kaitannya dengan teori akuntansi atau teori akuntansi apa saja yang sudah dilanggar dalam skandal Enron ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan kenapa kami memilih kasus Enron, yaitu karena meskipun kasus ini terjadi di Amerika Serikat, tetapi dampaknya cukup meluas, bahkan dapat dirasakan oleh Indonesia sendiri. Tanpa berpanjang waktu, langsung saja kami akan memulai presentasinya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Peregrini Jessica Bria. Langsung kita mulai. Yang pertama yaitu profil Enron Corporation. Jadi, Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi di Amerika Serikat yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Pada tahun 2000, Enron digambarkan sebagai perusahaan Amerika paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut menurut majalah Fortune. Enron Corporation berdiri pada tahun 1985 di Texas, Amerika Serikat, dan bidang usahanya yaitu listrik, gas alam, bubur kertas, dan kertas, serta komunikasi. Pada awalnya, Enron hanya berfokus pada listrik dan gas alam, kemudian dia melakukan diversifikasi usaha sehingga muncullah bidang usaha bubur kertas, dan komunikasi. Kemudian pendiri Enron yaitu Kenneth Lay, kemudian CEO dan CFO sementaranya yaitu Stephen F. Cooper, kemudian ketua yaitu John J. Ray III, wakil komisaris Clifford Baxter, dan Enron sendiri memperkerjakan sekitar 21.000 pegawai. Pada tahun 2000, Enron mengakui penghasilannya sebesar 101 miliar US dollar dan menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat. Kemudian yang berikut yaitu kronologi kasus Enron. Jadi pada tahun 1985, Enron didirikan oleh Kenneth Lay sebagai hasil penggabungan dari dua perusahaan gas alam yaitu Houston Natural Gas dan Internor. Enron Corporation didirikan dengan 75% pembiayaan awalnya berasal dari saham. Pada awal 1990-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres AS melakukan deregulasi atau menyusun kembali regulasi-regulasi terkait dengan penjualan gas alam. Hal ini sangat menguntungkan bagi Enron karena dengan adanya Kongres ini, Enron dapat menjual energi dengan harga yang lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Pada tahun 1997, tepatnya pada bulan November, Enron mulai melakukan transaksi SPE atau Special Purpose Entity dengan membeli kepemilikan partnernya di sebuah perusahaan bernama JD dan menjualnya kepada perusahaan yang dibentuk dan dijalankan sendiri oleh Enron. Hal ini merupakan awal mula penutupan hutang Enron dengan serangkaian transaksi yang kompleks. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2000, itu adalah puncak kejayaan dari perusahaan Enron. Harga saham perusahaan Enron mengalami kenaikan sebesar 311% dari awal tahun 1990 sampai dengan akhir tahun 1998. Kenaikan tertingginya yaitu pada tahun 1999 yaitu sebesar 56% dan 87% pada tahun 2000. Hal ini menyebabkan kenaikan harga sahamnya sebesar 83,13 dolar per lembarnya pada tahun 2000, sehingga hal ini pun menyebabkan pada akhir tahun 2000 perusahaan Enron mengalami kenaikan pendapatan hingga mencapai 101 miliar US dollar. Kemudian pada Agustus 2001, pada pertengahan hingga akhir Agustus, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2001, Sharon Walkins selaku Vice President of Enron secara pribadi menemui Kenneth Lay untuk menyampaikan kecemasannya mengenai praktik akuntansi di perusahaan tersebut. Sharon bahkan mengatakan bahwa apa yang terjadi atau yang dilihatnya pada perusahaan Enron merupakan praktik akuntansi terburuk yang pernah dia lihat. Hingga pada tanggal 12 Oktober tahun 2001,
penasihat hak hukum Arthur Anderson selaku kantor akuntan publik yang menangani atau mengaudit laporan keuangan perusahaan Enron menginstruksikan untuk menghancurkan semua dokumen yang ada atau yang berkaitan dengan perusahaan Enron kecuali dokumen-dokumen dasarnya saja. Selanjutnya yaitu pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiganya, dan dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar atau naik sekitar 100 juta US dollar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini membuat pemerintah Amerika Serikat mencium ketidakberesan dari laporan keuangan atau laporan pembukuan Enron, sehingga pada awal November 2001 SEC melakukan penyelidikan mengenai potensi terjadinya konflik kepentingan Enron, dewan direksi dan firma, khususnya dengan memerintahkan Enron menyajikan ulang laporan keuangannya setelah 5 tahun termasuk dengan transaksi-transaksi SPE-nya. Kemudian pada 2 Desember tahun 2001, Enron mengajukan perlindungan Chapter 11 akibat kebangkrutan yang melandanya dan memecat kurang lebih 5.000 pegawai serta menyebabkan posisi harga saham Enron turun menjadi 0,26% per lembarnya atau 0,26 sen per lembarnya dari yang sebelumnya $83 per lembarnya menjadi 0,26 sen per lembarnya, merupakan penurunan yang cukup signifikan. Turunnya harga saham Enron ini pun menyebabkan indeks pasar modal Amerika Serikat turun sebanyak 20%. Jeffrey Skilling menjelaskan bangkrutan Enron disebabkan oleh tertanggungnya proses bisnis akibat kredit rating perusahaan menurun pada tahun 2001 pada bulan November. Terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan oleh hutangnya yang terlalu besar yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca atau off balance sheet, kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca atau on balance sheet. Klasifikasi ulang dilakukan karena terdapat banyak sekali special purpose entity atau SPE dan kerjasama yang tidak tercatat dalam neraca, sehingga setelah klasifikasi ulang ternyata menimbulkan banyak hutang. Klasifikasi ulang dilakukan karena terbanyak special purpose entity dan kerjasama yang tidak tercatat dalam neraca yang memiliki banyak hutang, sehingga terjadi ketidakcocokan saat dilakukan konsolidasi ulang yang kemudian menyebabkan nilai ekuitas perusahaan jatuh dan perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada awal tahun 2002, tepatnya pada tanggal 9 Januari, Departemen Kehakiman Amerika Serikat melakukan investasi kriminal terhadap Enron dan KAP Arthur Anderson karena Enron dan KAP Arthur Anderson ini dituduh telah melakukan tindakan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investasi atas kebangkrutan Enron. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2002, Arthur Anderson mengakui telah menghancurkan dokumen-dokumen Enron dan dinyatakan bersalah pada tanggal 14 Maret tahun 2002. Baik, perkenalkan, saya Yuliani Milenia Jiane Leteklamak. Di sini saya akan membahas mengenai skandal-skandal yang dilakukan oleh perusahaan Enron. Yang pertama itu Special Purpose Entity. Manajemen Enron telah melakukan kecurangan dengan mendirikan Special Purpose Entity, yakni mendirikan kurang lebih dari 90 perusahaan di luar Enron dengan tujuan untuk mengalihkan hutang-hutang miliknya Enron. Yang kedua itu Windows Dressing. Manajemen Enron juga melakukan perilaku moral hasar berupa Windows Dressing. Windows Dressing di sini artinya dia memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak menarik di mata investor dengan cara menyembunyikan hutang sebesar $12 miliar dan mencatat ke dalam keuntungan sebesar $600 juta. Padahal sebenarnya itu perusahaan Enron di sini sudah mengalami kerugian. Yang berikut teknik of balance sheet. Enron juga melakukan teknik of balance sheet atau mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Yang keempat, Arthur Anderson. Skandal yang dilakukan Enron juga
sebagian besar staf akuntan Enron itu berasal dari KIP Arthur Andersen, yang termaksud di dalamnya itu Kepala Internal Audit dan Direktur Keuangan Enron. Yang berikut itu pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jadi pihak yang pertama itu manajemen Enron. Manajemen Enron itu sudah melakukan berbagai kekurangan atau fraud yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang berikut Arthur Andersen. Jadi salah satu dari 5 perusahaan terbesar itu adalah kantor akuntan Enron. Jadi tugas dari Andersen ini melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron memenuhi GAIP atau Generally Accepted Accounting Practice. Di sini Andersen disewa dan dibayar oleh Enron sendiri. Andersen juga telah menyediakan konsultasi untuk Enron. Yang berikut konsultan hukum. Konsultan hukum Enron di sini terkhususnya untuk Vinson dan Elkins. Vinson dan Elkins ini juga telah disewa oleh Enron. Konsultan hukum ini bertanggung jawab untuk menyediakan opini hukum atas strategi, struktur, dan legalitas umum atas semua tindakan yang telah dilakukan oleh Enron. Pihak yang berikut regulator. Enron sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar energi diawasi oleh Federal Energy Regulatory Commission atau VIRC. Akan tetapi VIRC ini tidak melakukan pengawasan secara mendalam. Jadi hal ini karena Enron melakukan aktivitasnya dalam perdagangan listrik tidak dalam satu negara saja, tetapi antar beberapa negara. Yang berikut pasar ekuitas. Sebagai perusahaan publik, Enron diharuskan untuk mengikuti peraturan dari SIC. Akan tetapi dalam pengawasan SIC sendiri, Enron tidak melakukan investigasi secara mendalam atau melakukan konfirmasi ulang terhadap Enron sendiri. Yang terakhir, pasar hutang. Enron seperti perusahaan lainnya juga menginginkan dan membutuhkan sebuah nilai rating, sehingga Enron membayar Standard dan Poor's serta Moody's untuk memberikan nilai rating. Kita tahu bahwa rating ini dibutuhkan untuk sekuritas hutang perusahaan yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar. Tetapi yang menjadi masalah perusahaan rating tersebut hanya melakukan analisis sebatas pada data yang diberikan kepada mereka untuk Enron. Operasional dan aktivitas keuangan Enron terjadi perdebatan apakah perusahaan rating harus memeriksa total hutang perusahaan atau tidak. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rani Ilik. Yang berikut saya akan membahas tentang pengaruh skandal Enron terhadap Indonesia. Dengan adanya skandal ini, profesionalitas akuntan publik Indonesia mulai dipertanyakan, sehingga muncullah aturan baru yang mengatur tentang profesi akuntan publik. Yang pertama, ada 5 aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 5 aturan etika ini ialah yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua adalah standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga adalah tanggung jawab klien. Yang keempat adalah tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Yang kelima adalah tanggung jawab dan praktik lain. Yang kedua, Badan Pengelola Pasar Modal telah mengeluarkan peraturan mengenai tanggung jawab direksi terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, keputusan Ketua Badan Pengelola Pasar Modal yang berisikan tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang akuntan publik yang baru-baru ini disahkan oleh DPR. Baik, jadi yang berikut adalah kaitannya dengan teori akuntansi. Dalam kasus ini ada beberapa teori akuntansi yang telah dilanggar oleh Enron, yaitu yang pertama adalah teori agensi. Jika dilihat dari teori agensi, Arthur Andersen sebagai kantor akuntan publik telah mencederai kepercayaan dari pihak stakeholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari pihak prinsipal.
Pihak agen dalam hal ini, manajemen Enron, telah bertindak secara sadar untuk kepentingan dirinya sendiri dengan melupakan norma etika bisnis yang sehat. Yang kedua adalah teori eliminasi transfer perusahaan menurut Richard E. Baker, yaitu dalam bukunya dijelaskan bahwa semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Namun dalam praktiknya, Enron tidak memasukkan transaksi-transaksi SPE ke dalam proses pembuatan laporan keuangan, sehingga transaksi-transaksi ini tidak terbaca dan Enron pun dapat menyembunyikan hutang-hutangnya. Yang ketiga adalah teori akuntan publik yang tidak independen menurut Boynton. Dalam kasus Enron, sebagian besar staf akuntansi berasal dari kantor akuntan publik Arthur Andersen yang mengaudit laporan keuangan Enron. Hal ini berarti Arthur Andersen telah melanggar prinsip independen auditor, di mana auditor tidak boleh memiliki hubungan lain dengan perusahaan terkait selain keperluan pengauditan itu sendiri.